Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fidayalda dengan NIM 240422178 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi. Konsep ekonomi yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan, hal-hal yang bersifat tambahan untuk kenyamanan atau hobi tetapi tidak wajib. Yang kedua, kelangkaan. Sumber daya, barang atau jasa yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena kelangkaan, manusia harus memilih. Yang ketiga, pilihan. Karena sumber daya yang terbatas, individu atau masyarakat harus menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Yang keempat, biaya peluang. Setiap pilihan yang diambil berarti mengorbankan pilihan lain. Contohnya, jika uang dipakai untuk membeli buku, maka kesempatan membeli pakaian akan hilang. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menggunakan sumber daya sehemat mungkin untuk hasil yang maksimal, sedangkan efektivitas mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Ekonomi sebagai ilmu, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada, berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Contohnya, bagaimana perusahaan menentukan harga, bagaimana konsumen memilih barang. Sedangkan ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan, contohnya inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Ilmu ekonomi juga berfungsi sebagai ilmu terapan dan teoritis. Ilmu terapan membantu pemerintah, bisnis, dan masyarakat mengambil keputusan, sedangkan ilmu teoritis menjelaskan fenomena ekonomi dan membuat model atau teori. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran distribusi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu distribusi langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa secara langsung dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama konsumsi langsung dan konsumsi tidak langsung. Konsumsi langsung adalah pengonsumsian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan konsumsi tidak langsung adalah pemakaian barang dan jasa secara tidak langsung memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.